Sahabat-sahabat petani dimanapun berada, kali ini berjumpa kembali dengan saya Arum Sabil, petani dari Jember, Jawa Timur. Hari ini kami diminta oleh Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia untuk berbagi pengalaman tentang tanaman ubi jalar. Tentunya perlu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat petani semua, mengapa tiba-tiba saya bertanam ubi jalar? Apa yang memotivasi? Yang memotivasi saya untuk menanam ubi jalar adalah karena jeruk yang kita lihat bersama ini. Yang memotivasi saya untuk tanam ubi jalar itu salah satunya adalah karena tanaman jeruk keproksiem ini. Nah, di tempat kami di Jember ini dikenal namanya jeruk semboro yang sangat diminati oleh masyarakat di Indonesia karena rasanya yang sangat luar biasa, bukan hanya sekedar manis tapi segar. Nah, saya tanam jeruk ini jaraknya adalah sekitar 5 meter kali 5 meter sehingga 1 hektar itu isinya 400 pohon tanaman jeruk. Tanaman jeruk ini usianya kurang lebih sekitar sampai dari tanam sampai berbuah itu kurang lebih sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun. 3,5 tahun sudah mulai berbuah mendekati optimal. Selama menunggu jeruk ini sampai berbuah, tentunya kami melakukan sebuah ikhtiar perawatan terhadap jeruk ini. Jeruk ini tentunya harus terbebas dari gulma. Disitulah saya mencoba tanaman ubi jalar ini, saya tanam di antara tanaman jeruk itu untuk mengendalikan gulma. Ubi jalar ini bukan hanya saya tanam sebagai tumpang sari dengan jeruk, tapi juga saya tanam sebagai tumpang sari dengan buah-buahan yang lain. Salah satunya di antaranya ya jeruk, rambutan, duku yang masih kecil-kecil ya, yang belum produksi. Kalau rambutan kebetulan kami pangkas sedemikian rupa sehingga sinar matahari masih bisa masuk, sehingga di bawah pohon rambutan itu juga masih bisa saya tanami ubi jalar. Alhamdulillah, ternyata manfaat tanaman ubi jalar ini bukan hanya bisa mengendalikan gulma, tapi ternyata produktivitas yang kami capai dari tanaman ubi jalar ini memiliki nilai ekonomi yang sangat luar biasa. Kepada para pakar dan ahli ubi jalar, saya mohon maaf kalau mungkin apa yang saya jelaskan ini tidak sesuai dengan teknis tentang keilmuan di bidang ubi jalar. Yang saya lakukan ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya lakukan hampir 1 tahun ini. Saya masih terus membutuhkan bimbingan dari para ahli pakar di bidang ubi jalar. Seperti apa pengalaman yang saya lakukan? Saya ajak sahabat-sahabat petani semua untuk melihat inovasi sederhana yang selama ini saya lakukan. Sahabat-sahabat, kembali berjumpa dengan saya, Arum Sabil. Saat ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana mengembangkan, membudidayakan, menanam ubi jalar. Saya sering mendengar tentang manfaat ubi jalar yang membuat kami ini semangat untuk menanam ubi jalar. Salah satunya adalah memang sangat baik untuk kesehatan. Bahkan di antaranya, kalau kita mengkonsumsi ubi jalar, menurut para pakar dan ahlinya yang saya baca di media sosial, itu manfaatnya sangat luar biasa, terutama untuk kekebalan tubuh. Yang kedua, untuk mengontrol tekanan darah. Yang ketiga adalah untuk bagaimana mengendalikan gula di dalam darah. Bahkan juga ubi jalar ini sangat efektif ya untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan kesehatan mata. Ini salah satu yang saya sampaikan manfaat kalau kita mengkonsumsi ubi jalar. Bagaimana mempersiapkan agar kita bisa menghasilkan produktivitas yang bagus untuk menanam ubi jalar ini? Yang pertama, maka kita siapkan lahan itu, kita olah dengan baik. Ya tentunya kita bajak atau kita traktor, ya kita balik tanah itu agar tanah itu nanti terkena paparan sinar matahari. Setelah kita olah, tanah itu kita gemburkan. Setelah tanah itu gembur,
maka kita rapikan gulutannya, kita bikin gulutan sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah pengolahan tanah ini selesai, maka kita persiapkan tanah ini, kita siapkan dengan pupuk kandang dan juga kita siapkan juga dolomit ya, agar pH-nya menjadi baik tanah itu. Saya akan kenalkan ubi jalar yang saya tanam ini. Yang satu ini, ubi jalar ini warnanya kuning. Dulu saya dapat ini salah satunya ketika ada taman di kota Surabaya dirapikan. Ini warnanya kuning. Karena saya tidak tahu ini varietas apa, maka saya beri nama ubi jalar ini adalah varietas ubi jalar cantik. Ini bentuknya seperti ini, dulu saya dapatkan dari Surabaya ini. Saya ambil satu karung dan saya kembangkan, dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang banyak di tempat kami. Yang satu ini adalah ubi jalar yang memang saya juga tidak tahu ini namanya varietas apa. Tapi ini cepat sekali buahnya dan besar-besar, produksinya bagus ini. Ini warnanya hijau. Saya beri nama karena ini ubi jalar yang kuno, saya kasih nama ubi jalar varietas kuno. Jadi si cantik dan si kuno, ini yang saya tanam. Saya kombinasikan ubi jalar ini, saya tanam di lahan untuk sebagai tumpang sari. Bagaimana caranya menanam? Agar menghasilkan produktivitas yang tinggi, saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat. Maka kita ambil bibitnya dari tanaman ubi jalar yang sudah berumur paling tidak 2 bulan atau 2 bulan setengah. Ambil yang bagus, yang tidak cacat, ya. Ini untuk bibitnya. Nah, terus berapa panjangnya ini? Ini panjangnya kurang lebih sekitar 50 cm. Nah, setelah itu kita potong daunnya di sini. Nah, ini kita potong daunnya. Kita sisakan sedikit saja, kita sisakan ini aja. Nah, sahabat-sahabat, setelah itu sekali lagi jangan dianggap saya menggurui, saya hanya berdasarkan pengalaman saja. Karena setelah saya amati tanaman ubi jalar itu nanti berbuah di antara ini, ada mata tumbuh ini nanti ada buahnya ini. Nah, biasanya kebanyakan orang kan menanam ini langsung dipasang begini ditutup. Nah, kalau saya tidak, saya coba ini agar menghemat lahannya, biar buahnya juga bisa terkontrol dengan bagus ya. Maka ini saya tidak tanam dengan cara memanjang begini, tapi saya lingkarkan demikian. Nah, saya lingkarkan demikian. Nah, ini seperti ini. Nah, begini caranya menanam. Nah, nanti ini akan berbuah, ini di sini akan berbuah banyak. Kalau yang seperti tadi buahnya mungkin hanya 1 atau 2, tapi kalau ini bisa, ini terisi buah semua. Sehingga satu tanaman ini nanti insya Allah bisa menghasilkan lebih dari 1 kilo. Lantas berapa jarak tanamnya? Jarak tanam ubi jalar ini bisa dengan antara 30 cm kali 40 cm. Bisa juga kita tanam dengan jarak 50 cm kali 50 cm. Berapa jumlah tanaman 1 hektarnya? Jumlah tanaman per hektarnya ini kurang lebih antara bisa 25.000 pohon sampai 40.000 pohon, tergantung jarak tanam berapa yang akan kita pakai. Nah, kalau saya menggunakan jarak tanam kurang lebih sekitar 40 cm kali 40 cm, sehingga jumlah tanaman yang kami tanam ini kurang lebih ya hampir antara 25.000 sampai 35.000 pohon. Saya pikir ini sedikit saya berbagi dengan sahabat-sahabat dan bisa dicoba. Dan kalau ingin tahu seperti apa tanamannya, seperti apa buahnya, bahkan di sini rata-rata punya kami itu bisa menghasilkan per pohon itu bisa lebih dari 1 kilo, bahkan ada yang 2 kilo. Ini sahabat-sahabat, saya coba dalam 1 batang pohon. Saya coba dalam 1 pohon ini kira-kira menghasilkan berapa kilo. Ini 1 pohon. Inilah sahabat-sahabat, dalam 1 batang pohon ubi jalar ini menghasilkan beberapa buah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hampir 10.
Ya besar kecil sih. Penasaran berapa beratnya dalam satu pohon ini? Kita timbang bersama-sama dan ini usianya 3,5 bulan. 3,5 bulan, ini hasilnya. Berapa hasilnya? Ini rata-rata seperti ini semua tanaman ini, tanaman ubi jalar ini. Kita coba kita timbang ya. Sahabat-sahabat, tadi kita saksikan bersama-sama satu pohon ini kita cabut, ini tadi merotol ya. Kira-kira satu pohon ini ada berapa kilo, sehingga kita bisa tahu estimasi produktivitas per hektarnya. Tinggal berapa pohon per hektar itu kita tanam ubi jalar ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Dalam satu pohon ini ternyata isi buahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Besar kecil ada 10. Kita coba kita timbang ya. Kita lihat bersama-sama. Ternyata setelah ditimbang satu pohon ini beratnya adalah 1,9 kg, hampir 2 kilo satu pohon. Tinggal dihitung 1 hektar itu isi berapa pohon. Seperti yang saya jelaskan semula bahwa dalam 1 hektar itu dengan jarak tanam antara 30 cm sampai dengan 40 cm, 30 cm 40 cm atau 40 cm 40 cm atau 30 cm 40 cm, itu kurang lebih sekitar 1 hektar itu bisa isi sekitar 30.000 sampai 40.000 pohon. Bisa dibayangkan, tapi saya akan mengambil tengah-tengahnya saja karena tidak semua bisa seperti ini, bisa ada yang besar, ada yang kecil ya dalam satu rumpun itu. Sehingga saya bikin rata-rata lah 1 hektar itu antara 25.000 sampai 30.000 pohon. Kalau rata-rata satu pohon 1 kilo saja, ya kurang lebih sekitar 30 ton. Nah, kalau 30 ton, harga jualnya, panen sendiri yang beli, itu 2.000, berarti kita menghasilkan kotor sekitar 60 juta rupiah. Berapa biaya produksinya? Biaya produksi kurang lebih yang saya lakukan di sini sekitar 10 juta sampai 15 juta. Sehingga kita bisa dapat untung lah minimal adalah sekitar 40 juta sampai 45 juta. Pertanian adalah kehidupan. Pertanian adalah peradaban. Pertanian adalah sumber pangan bangsa dan dunia.